Halo kaum intelektual sekalian. Guys, ternyata di koin daripada kekhalifahan Umayyah ada gambar salib, guys. Wow, luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa justru di kekhalifahan umat Islam ada gambar salib? Apakah ini bentuk daripada toleransi? Apakah ini bentuk daripada pengkhianatan terhadap kekhalifahan? Apakah ini disengaja atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi beberapa hari yang lalu ada tuh ya subscriber channel ini yang request tentang kenapa di koin kekhalifahan, koin duit ya saat kekhalifahan Umayyah itu ada yang namanya gambar salib. Wow, makanya saya bahas kenapa di kekhalifahan Umayyah itu ada salib. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bisa seperti itu? Menurut saya ini semacam misteri gitu. Menurut saya ini semacam teka-teki gitu. Menurut saya ini semacam topik yang sangat-sangat menarik untuk kita bahas ya. Kemudian kalau saya perhatikan itu warga Konoha itu terutama kaum muslimin ya yang ada di Konoha itu mereka biasanya mengatakan, "Oh, dulu tuh agama Islam mengalami yang namanya kejayaan, mengalami yang namanya keemasan." Jadi kalian tuh jangan sepele dengan kaum muslimin ya. Dulu kita pernah yang namanya mengalami kejayaan di zamannya Ibnu Sina, Ibnu Rus, ya, algoritma dan lain sebagainya. Bahkan ya mereka mengklaim bahwa angka 0 itu penemuan daripada kaum muslimin. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah saat itu kaum muslimin itu bisa berjaya, bisa mencapai zaman keemasan hanya karena faktor pemuka agama mereka? Apakah hanya mengandalkan ilmu-ilmu daripada agama Islam itu sendiri? Apakah hanya mengandalkan ilmu-ilmu daripada kitab suci mereka? Apakah ada hubungannya dengan membuka diri dengan ilmu pengetahuan lain? Apakah mereka bekerja sama dengan filsuf-filsuf yang saat itu yang sangat terkenal seperti filsuf Yunani, ya, Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya? Apakah ini ada hubungannya? Apakah benar-benar murni ya hanya berdasarkan agama Islam itu sendiri menjadikan mereka menjadi jaya saat itu, menjadikan Islam mencapai keemasan? Apakah dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya? Apakah dipengaruhi oleh pemikir-pemikir dari daerah lain? Apakah dipengaruhi oleh peneliti-peneliti yang berasal dari Persia? Menarik untuk kita bahas. Jadi pada zaman dulu itu ya, kekhalifahan daripada agama Islam itu dengan kerajaan daripada Kristen saat zaman dulu itu, mereka sebenarnya berebut pengaruh ya di dunia saat itu ya. Makanya terjadi perang salib ya. Jadi perang salib itu bukan hanya perang agama, tapi perang perebutan sumber daya alam, kekuasaan, politik, tanah, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan yang terjadi pada kekhalifahan Umayyah. Jadi pada saat itu, ya, ketika mereka menaklukkan suatu daerah, biasanya mereka menggunakan koin daripada daerah tersebut, ya. Itulah alasan kenapa di koin-koin daripada kekhalifahan Umayyah ini ada gambar salib ya, yang biasa digunakan oleh kaum Kristen saat itu. Sama seperti kasusnya yang ada di Andalusia. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya. Kasus yang ada di Andalusia itu kan mereka mengislamkan mayoritas Kristen. Nah, jadi koin-koin yang digunakan di Andalusia itu kan masih koin-koin yang berbau Kristen gitu ya. Itulah yang mempengaruhi kenapa ya. Jadi koin-koin yang digunakan di kekhalifahan Umayyah itu ada gambar salib atau ada tulisan salib. Apakah ini dipengaruhi karena toleransi umat beragama saat itu? Enggak. Jadi ini unsur ketidaksengajaan ya. Karena apa? Karena terpaksa ya. Karena saat itu kondisinya tidak kondusif sehingga mereka menggunakan atau memanfaatkan yang namanya koin-koin daripada jajahan mereka ya. Kalau tunggu waktu untuk mencetak koin baru itu kan maka akan terjadi yang namanya krisis ya, krisis moneter ya. Maka mereka menciptakan yang namanya semacam kebijakan yaitu memanfaatkan atau menggunakan koin di mana daerah mereka taklukkan. Itu alasannya kenapa di koin pada kekhalifahan Umayyah itu ada bentuk salib. Tapi itu tidak berlangsung lama guys ya, langsung diganti. Itu jawabannya ya bagi teman yang nonton video ini ya, yang kemarin request.
Itu jawabannya ya. Jadi saya harus jujur ya, saya bicara tentang data gitu dengan fakta gitu. Bukan berarti karena misalnya saya pengen mendukung Kristen, saya ya jelek-jelekin agama lain gitu, nggak seperti itu ya. Jadi kita harus bicara tentang data, kalau benar benar, kalau salah salah gitu ya. Agama Kristen juga sering saya kritik kok, jangan salah ya. Cuman kalau saya kritik agama Kristen itu mereka nggak kejang-kejang, kelonjotan, berjamaah gitu. Ya nggak sampai membunuh gitu ya, nggak sampai mengancam memburu gitu. Ya, "Awas lu ya, ya gua bunuh lu ya." Nggak pernah ya. Walaupun saya kritik agama Kristen, saya kritik agama Yahudi itu nggak pernah. Bahkan agama Yahudi sering saya kritik kritik tajam gitu. Nggak pernah tuh DM gua orang Yahudi gitu lalu ngancam-ngancam gitu, ya. Tapi kalau umat sebelah banyak tuh ya. Dulu waktu saya aktif di TikTok, kalau zaman dulu tuh banyak DM ya, ancaman pembunuhan, banyak banget ya. Saya yakin itu dari agama sebelah ya, tapi agama Kristen, umat daripada agama Kristen tuh saya melihatnya nggak seperti itu ya. Karena mereka diajarkan mengasihi, ya mudah-mudahan ya, agama yang ada di Konoha itu seperti itu, saling mengasihi sesama manusia. Biasanya semarah-marahnya daripada, umat Kristen itu, mereka biasanya ngambek itu doang sih ya, nggak sampai ngancam pembunuhan gitu. Nggak sampai ngancam, menghilangkan nyawa, nggak seperti itu ya, nggak seprimitif itu namanya primitif, guys. Itu namanya kampungan dalam beragama. Jadi, kalau saya perhatikan ya, banyak warga Konoha itu mengatakan, dulu agama Islam itu mengalami yang namanya kejayaan, ya pada kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, dan lain sebagainya. Mereka mengagung-agungkan itu. Tapi kalau boleh jujur ya, kalau kita bandingkan dengan kerajaan Kristen atau kekaisaran daripada Kristen itu ya lebih panjang sebenarnya masa keemasan Kristen daripada masa keemasan Muslim ya. Saya harus jujur ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Cuman ya, ya karena saya perhatikan di Konoha itu kita itu kan sangat-sangat ini ya, sangat butuh yang namanya pengakuan. Sehingga kita terkadang mengglorifikasi keemasan daripada umat Muslim di zaman dulu ya. Di zaman Abbasiyah, ya pada saat zaman algoritma, Ibnu Sina dan lain sebagainya ya. Kemudian ya kalau saya perhatikan, justru umat muslim saat itu mengalami keemasan itu bukan hanya faktor daripada pemuka agama umat muslim saat itu, tapi dipengaruhi oleh faktor dari luar juga dan ini yang jarang dibongkar. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasannya gini guys ya, alasannya paling masuk akal. Jadi menurut data pada saat kekhalifahan daripada Abbasiyah atau Umayyah itu ya, ada perpustakaan yang sangat gede sekali ya. Nah, perpustakaan ini banyak digandrungi oleh umat muslim saat itu. Jadi umat muslim saat itu tidak hanya membaca tentang kitab suci gitu ya, membaca bagian-bagian daripada agama, tapi mereka juga membaca pikiran-pikiran daripada Yunani misalnya, pikiran-pikiran dari barat misalnya, pikiran-pikiran orang China misalnya, ya. Mereka tidak fanatik hanya bahas tentang agama-agama tok gitu. Makanya mereka maju. Jadi informasi seperti ini sebenarnya yang jarang disadari oleh kaum muslimin, ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman muslim yang nonton video ini. Kenapa saat itu perpustakaannya gede banget? Karena banyak ilmu pengetahuan tuh diterjemahkan dari bangsa lain ya, seperti filsuf-filsuf Yunani misalnya, Socrates, Plato, dan sebagainya. Buku-bukunya itu ya, yang berbahasa Yunani itu diterjemahkan ke bahasa Arab. Makanya mereka menyerap ilmu pengetahuan dari Yunani. Kemudian buku-buku yang berbahasa Cina misalnya diterjemahkan ke bahasa Arab. Maka mereka mempunyai koleksi buku yang sangat banyak sekali di perpustakaan. Jadi yang mempengaruhi kenapa umat muslim saat itu mengalami keemasan itu karena mereka terbuka dengan ilmu pengetahuan lain. Jadi saat itu belum ada prinsip yang mengatakan, ya, oh ini mah dari barat, oh ini mah kebarat-baratan, oh ini mah ilmu liberal, oh ini mah ilmu sesat. Nggak ada seperti itu. Nggak ada menghakimi ya, dari manapun ilmu itu, ya kalau untuk ilmu pengetahuan nggak jadi masalah kan, mau dari musuh kayak, mau dari lawan kayak nggak jadi masalah. Tapi kalau saya perhatikan sekarang ini ya, kaum muslimin itu lebih menutup diri gitu, kalau misalnya ada buku-buku yang berbau barat gitu, yang bergenre barat misalnya, oh mereka akan mengatakan, "Itu kan datanya dari barat."
Itu kan kamu ngambil datanya dari barat semua, dari sekutu semua, dari Amerika semua gitu. Jadi kita sudah menghakimi orang lain dulu gitu, kita tidak membaca datanya, apakah datanya jujur apa tidak. Kalau saya perhatikan ya, menurut saya pribadi ya, boleh dibantah, boleh enggak gitu. Kalau saya perhatikan itu justru lebih jujur ya data-data yang dari barat daripada data-data yang mayoritas agama muslim. Ya, kalau boleh jujur ya, zaman sekarang ya, bukan zaman dulu ya. Itu saya perhatikan. Pemalsuan-pemalsuan daripada data, pemalsuan-pemalsuan daripada makalah atau karya ilmiah itu paling banyak di negara Islam, guys, itu menurut data. Ya, di Afghanistan, di Pakistan, di Indonesia juga banyak tuh ya makalah-makalah atau pemalsuan-pemalsuan. Ya, kita tuh rawan dengan bajakan, guys, ya, bajakan ilmu pengetahuan ya. Misalnya nih ada, buku misalnya nih ya, saya menerbitin buku nih ya, buku karya ilmiah misalnya, maka ini akan dibajak sama orang gitu. Jadi kita tidak menghargai yang namanya ilmu pengetahuan. Lalu kenapa umat muslim sekarang terpuruk? Ya karena kebalikannya, zaman dulu mereka tidak pernah yang namanya sentimen terhadap barat gitu, sentimen terhadap China misalnya, nggak pernah. Dari manapun ilmu pengetahuan ya, pada saat kekhalifahan Abbasiyah itu ya mereka belajar tentang ilmu pengetahuan gitu. Tapi kan zaman sekarang kan, "Oh, kamu ngambil data dari barat ya? Oh, itu datanya hoax ya, kalau dari agama Kristen itu datanya hoax." Jangan seperti itu, ngaco itu namanya. Itu namanya berpikirnya itu keblinger gitu, ya nggak waras, itu namanya fanatik. Jadi orang yang fanatik itu adalah orang yang kelainan jiwa tahu sebenarnya, guys. Orang yang terlalu fanatik, berlebihan dalam beragama itu orang yang cacat mental ya, kelainan mental, ya. Jadi orang-orang seperti ini cocoknya dibawa ke psikolog ya, bukan diruqyah ya. Kalau diruqyah kan masih makin parah ya, harus dibawa ke psikolog gitu, harus dipertanyakan gitu. Saya juga sering ngambil data-data dari barat gitu ya, data dari Indonesia juga saya ambil kok ya, walaupun mayoritas Islam, nggak jadi masalah, tapi datanya harus jujur gitu, harus bisa dipertanggungjawabkan gitu, ya. Jadi kalau kita perhatikan itu, kalau misalnya ada orang yang, bicara tentang ilmu pengetahuan ya, kemudian membutuhkan yang namanya data-data, biasanya mereka lebih ke barat ya, karena apa? Karena itu lebih jujur ya. Karena data-data kita itu ya karena ilmiah kita itu banyak dipalsukan, guys, ya. Jadi itulah alasannya kenapa saat itu kaum muslim itu mengalami yang namanya kejayaan atau keemasan. Justru karena mereka terbuka, bukan tertutup ya, tapi terbuka. Terbuka terhadap ilmu pengetahuan ya. Ini juga yang bisa kita terapkan di negara kita atau di bangsa kita. Kita nggak boleh sentimen terhadap agama tertentu ya. Ya kalau datanya bagus, mau dari Arab Saudi kayak nggak jadi masalah. Ya, kejujuran itu nggak mengenal merek kan, ya mau dari Kristen kek, mau dari Buddha kek, mau dari Hindu kek, mau dari agnostik, kalau benar ya benar aja, kalau salah, salah gitu. Jangan terlalu sentimen gitu. Nah yang jadi permasalahan kenapa bisa seperti itu? Kenapa kaum muslim sekarang ini mengalami yang namanya keterpurukan dalam ilmu pengetahuan gitu, nggak maju. Ya ini juga saya udah bahas di video saya sebelumnya ya. Bersumber dari mana? Bersumber atau berawal dari buku karya daripada Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali lah sebenarnya yang memulai ini semua ya. Bukunya itu salah ditafsirkan. Ya, buku Imam Al-Ghazali yang berjudul Keracunan Filsafat itu salah ditafsirkan oleh warga Konoha. Salah tafsirkan oleh kaum muslimin ya. Padahal buku itu bukan membenci yang namanya filsafat, tapi mengajarkan untuk berfilsafat ya, atau menggabungkan antara filsafat dengan agama, itu sebenarnya. Bukan melarang untuk belajar filsafat. Justru karena filsafat lah yang bikin negara kita itu nggak maju. Harusnya kita harus belajar filsafat, guys, ya. Seperti apa? Seperti Yunani ya, seperti Eropa. Eropa juga maju karena apa? Karena filsafat ya. Sementara di Konoha itu kan kita mengharamkan yang namanya filsafat. Ya, filsafat lah yang mempengaruhi kenapa kita tidak maju. Ya, kalau kita berfilsafat, maka kita akan berpikir rasional, berpikir masuk akal gitu. Seenggak-enggaknya kita nggak fanatik lah gitu ya, kalau berfilsafat ya. Cuman di Konoha itu kan orang ahli filsafat itu dimusuhi, guys, ya. Karena dia nggak sesat gitu. Dia nggak masuk neraka gitu. Begitulah ya, kenapa kita tidak maju. Kemudian fakta selanjutnya, kalau saya perhatikan itu, ya, Ibnu Sina itu kan orang Persia ya. Kalau sekarang itu Iran ya. Zaman itu masih Persia ya. Nah, peneliti-peneliti atau ilmuwan-ilmuwan banyak itu sebenarnya berasal dari Iran, guys.
Saya akui bahwa orang Iran itu lumayan SDM-nya lumayan lah ya, daripada, yang lainnya ya, kalau saya perhatikan ya. Banyak tuh ya orang-orang cerdas atau orang pintar dari Iran, saya harus akui. Cuman mereka terhambat oleh ideologi-ideologi agama gitu, terhambat oleh, dogma-dogma agama. Itu yang saya perhatikan. Jadi dogma agama itu juga menghambat ilmu pengetahuan, guys, ya. Kita tuh nggak boleh terlalu fanatik dalam beragama. Kalau kita terlalu fanatik dalam beragama itu, maka kita akan kelainan jiwa. Orang yang fanatik berlebihan dalam beragama itu adalah orang yang, oh, sakit mental ya. Karena apa? Karena mereka akan biasanya ya mengkafir-kafirkan yang beda agama. Kemudian kalau ilmu pengetahuan dari barat misalnya, ya walaupun ilmu pengetahuannya jujur, mereka mengatakan, "Oh, nggak benar itu." Ya, salah itu. Itu alasannya kenapa kita itu tidak menghargai yang namanya ilmu pengetahuan dan tidak pernah ke psikolog gitu ya. Kita tuh lebih suka pergi ke dukun daripada ke psikolog. Jadi ciri-ciri negara maju itu, ya di negara maju orang nggak malu pergi ke psikolog ya, sementara di negara yang kurang maju itu seperti Konoha itu, mereka lebih malu pergi ke psikolog daripada ke dukun, ya. Bahkan saya dulu pernah diajak teman saya pergi ke dukun, ya, dipaksa saya ke dukun, ya, katanya ketemu sama orang pintar dari mana? Ketika saya menentang gitu ya, nggak boleh pergi ke dukun, itu kan pemikirannya nggak rasional bla 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 bla. Saya jelasin bahwa dukun itu a priori. Apa itu a priori? A priori itu hanya melihat dari sudut pandang ya. Jadi gini guys, kalau misalnya dukun itu menyembuhkan satu orang saja gitu ya, dari ribuan pasiennya. Misalnya nih yang berobat ke dia itu ada 1.000 orang, satu yang sembuh, maka dukun itu akan mengatakan, "Oh, saya menyembuhkan pasien ini ya, sembuh dari kanker," misalnya, ya. Padahal kanker itu bisa aja sembuh sendiri kan, atau biasa aja dia berobat di tempat lain kan. Tapi kalau sembuh, dukun ini akan mengatakan, "Oh, saya terbukti manjur ya," padahal itu kan bisa aja kebetulan. Satu dari 1.000 loh, ya. Yang 999 sekian tuh dukun nggak cerita itu. Itu namanya a priori, ya. Gitu guys, ya. Biar kita jangan pergi ke dukun ya. Saya sebenarnya anti dengan perdukunan guys ya. Oke, sekian video, terima kasih sudah menyimak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.